Kenapa? Kenapa kamu melakukannya? Astagfirullahaladzim. Karena kalau menyukai sesama jenis itu hasratnya berbeda Mas Topik. Katanya, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tadi Mas Topik perjalanannya menuju ke sini? Main jauh ya, maaf ya Mas ya. Soalnya memang tadi ada yang ketinggalan, jadi saya suruh kamu ambil di mobil, karena kan mobil nggak bisa masuk ke sini ya Mas ya. Sebenarnya mungkin bisa ya Mas Topik, cuma kan karena nggak diizinin aja ya Mas ya. Jadi mobil kita taruh di bawah teman-teman. Astagfirullahaladzim, kasihan nih Mas Topik, ngos-ngosan baru datang ya Mas ya. Kamu baru datang Mas, saya nih udah dari tadi nih jagain di sini. Makanya saya kasih lilin yang banyak di atas pusaran ini ya itu Mas Topik. Ini sebenarnya untuk jaga-jaga juga Mas. Kenapa dijagain ini, Pak? Astagfirullahaladzim, emang saya belum cerita ya Mas ya? Belum lah. Aduh Mas Topik jangan terlalu dekat juga ya Mas ya. Ini soalnya katanya Mas Topik, makam ini bisa bor gitu Mas. Meledak. Iya katanya. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Jadi seperti ini teman-teman. Kan karena Mas Topik belum tahu juga ya. Tapi ini yang kemarin sore saya kasih tahu itu loh Mas. Cuma kan saya belum cerita banyak ya. Iya, iya. Jadi seperti ini nih Mas Topik. Nah ini kan makam seorang pemuda ya Mas ya. Nah makam ini kan katanya sering terdengar suara ledakan gitu Mas Topik. Nah berarti kan makam ini meledak karena tidak ada makam lagi. Nah karena makam ini teman-teman, makam ini khusus dimakamkan di pekarangan milik pribadi, milik keluarga. Maksud Mas Topik, bukan di pemakaman umum. Karena ini mungkin keluarga mereka kalau ada yang meninggal itu dimakamkan di tanah pekarangannya, seperti itu Mas Topik. Nah jadi mungkin itu turun-temurun lah bahasanya Mas. Ya memang sebagian ada yang seperti itu Mas Topik. Di tempat saya pun ada yang seperti itu Mas, di belakang rumah. Ya tergantung perkarangan kosongnya itu di mana, seperti itu Mas Topik. Nah ini kan terdengar suara ledakan tuh Mas Topik. Nah suara ledakan itu berasal dari katanya ya Mas ya, itu makam ini. Nah terus pagi-paginya Mas Topik itu dicek semula Mas seperti ini. Maksudnya tidak seperti kuburan yang meledak terus madul-madul dalam itu, bukan Mas Topik. Ini masih utuh seperti ini. Nah ini sekitar 1 tahunan Mas Topik kayaknya. Soalnya di namanya aja udah luntur Mas. Nah memang ini dari pihak keluarga pun mengatakan ini kurang lebih 1 tahunan Mas Topik. Nah ini makam seorang pemuda teman-teman, yang dia itu mengikuti sekte lain untuk menyukai sesama jenis Mas Taufik, seperti itu. Nah mengikuti sekte lain yang menyukai sesama jenis, intinya ada ritual tersendiri gitu mungkin Mas Taufik, untuk kita bisa menyukai sesama jenis. Nah menjijikan bukan Mas Taufik? Menjijikan kan, kalau misalnya kamu suka sama Mas Angga, menjijikan kan Mas Taufik. Nah sedangkan ibunya ini adalah dulunya ini tuh guru ngaji Mas Taufik, guru ngaji di sebuah musola gitu Mas, kan biasanya di musola ada orang ngaji ya Mas ya. Nah sedangkan intinya dari pihak keluarga ini bukan dari pihak keluarga yang brengsek juga Mas Taufik, bahkan malah terpandang agamanya itu bagus. Nyatanya almarhum ibunya itu dia adalah seorang guru ngaji Mas Taufik. Nah bukankah menjijikan teman-teman kasus seperti ini? Nah ini katanya meninggalnya pun kena penyakit kelamin Mas Taufik. Nah mungkin ledakan dari makam ini itu salah satu azab kubur Mas Taufik, maksud nggak? Nah konon juga Mas, kuburan ini itu mengecil Mas Taufik. Iya, dulu tuh tidak seperti ini, lama kelamaan tuh mengecil Mas.
menyempit Mas Taufik, terhimpit oleh bumi mungkin ya Mas ya. Karena saya juga belum pernah dimakamkan juga ya Mas ya. Walaupun saya pernah mati suri tapi kan saya belum pernah dimakamkan Mas Taufik. Nah, itu mengecil Mas ya, itu karena terhimpit bumi mungkin ya semasa hidup pelit gitu Mas. Kalau pelit kan kuburnya sempit ya Mas ya. Nah, itu seperti itulah ibaratnya. Nah, penggalian makam ini Mas Taufik, penggalian makam ini tuh dulu waktu ini mau dimakamkan jasadnya. Ini bagian kepala di sini nih. Waktu mau digali lah proses penggalian makam ini Mas Taufik. Itu tuh hujan deras Mas. Hujan deras, airnya itu susah ditahu Mas Taufik. Apa namanya susah ditahu ya? dikuras. Iya, susah dikuras. Itu kalau dikuras tetap masih keluar air lagi Mas. Bahasa Jawanya mungkin di bawah itu ngetuk ya Mas Taufik. Nah, ketika mungkin air udah bisa surut ya Mas ya, kan dimasukin ke liang lahat tuh jenazahnya ya Mas ya. Waduh, beratnya artinya minta ampun Mas Taufik. Padahal ini bujang tanggung lah gitu, bukan yang kayak apa mbah-mbah orang tua yang gendut gitu, bukan Mas Taufik. Ini bujang tanggung. Itu fotonya berat sekali Mas, waktu mau dimasukin ke liang lahatnya Mas Taufik. Nah, kan apa ya, kalau udah di bawah itu kan dimiringin tuh kan Mas Taufik. Terus kan mukanya dibuka ya Mas ya. Apa kuncungan yang dibuka ya Mas ya? Saya lupa nih. Kan dibuka ya Mas ya. Heeh. Nah, itu tuh katanya lidahnya menjulur keluar Mas Taufik. Matanya itu astagfirullahaladzim hampir keluar. Kayak gini nih ibaratnya. Kayak mayat yang udah 1 minggu 2 minggu terus baru dimakamkan gitu Mas Taufik. Nah, udah membusuk duluan loh. Padahal ini baru meninggal Mas. Maksudnya baru meninggal langsung dikuburkan loh. Nggak yang kayak misalnya kita nyari jenazah kecemplung sungai 2 minggu baru ketemu. Kan wajar udah berbeda ya Mas ya bentuknya kan. Nah, tapi ini nih tipe yang baru meninggal terus dimakamkan seperti itu teman-teman. Nah, saya tahu persis ini nih akibat perbuatan semasa di dunia Mas Taufik. Ya karena itu konon dia mengikuti sekte lain untuk menyukai sesama jenis Mas Taufik. Astagfirullahaladzim. Nah, kenapa saya ada di makam ini teman-teman? Karena yang saya mau lakukan, saya akan memanggil korinnya Mas Taufik. Karena disitulah saya yang akan menanyakan nanti apa sih yang terjadi lah seperti itu ya Mas Taufik ya. Apakah benar ini meledak, terus apakah benar ini menyempit gitu ya Mas Taufik. Karena kita tuh kalau berita tuh kan simpang siur ya. Baik kita hadirkan korinnya Mas Taufik. Nah kalau kita ambil jasadnya kan nggak mungkin Mas. Karena nanti yang akan datang pasti itu kan arwah ya teman-teman, korinnya. Bukan jasadnya teman-teman. Kecuali dia salah satu jasad yang ditolak bumi Mas Taufik. Nah, apakah iya juga Mas? Ya belum, kita nggak tahu, harus kita hadirkan korinnya Mas Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Alangkah baiknya kita doa bersama dulu ya Mas Taufik ya. Kamu kayaknya terlalu ke depan Mas Taufik. Apakah kurang lebih baik mundur lagi Mas? Ntar kalau ini meledak Mas Taufik, gimana coba? Bahaya ya. Serem kan Mas Taufik? Maka dari itu mundur. Dan terlalu dekat. Nah, ini lilin bukan sembarang lilin Mas Taufik. Seperti yang sudah saya bilang, lilin merah. Kan sering saya gunakan nih sampai habis kan. Nih, kalau udah kecil banget begini. Ini bukan sembarang lilin teman-teman. Dan yang ada di hadapan saya ini juga bukan sembarang sajam. Ini bukan sajam ya teman-teman yang digunakan untuk begal itu ya. Ini ada khasiat dan manfaat tersendiri Mas Taufik. Apakah kamu sudah mengambil posisi yang pas? Ya, Mbak. Saya tidak tanggung ya Mas ya. Kalau misalnya ini meledak gimana ngenain kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Al-Fatihah Mas Taufik.
7 kali di dalam hati. Mas Taufik, Ya, Mbak. apakah kamu terdengar suara angin yang bergemuruh? Ini, Mbak. Waspada Mas Taufik. Mbak, tapi ini enggak keras loh, Mbak. Kayaknya, Mbak. Tapi dengarkan bergemuruh Mas Taufik. Iya, ini dengar, Mbak. Coba Mas, waspada. Ikutin saya Mas. Apa tadi 7 kali Mas Taufik? Iya, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Dari tanah kembali tanah. Dari api kembali ke api. Dari air kembali ke air. Mawujud. Mawujud. Ahmad Lutfi Ramadan. Mawujud. Ahmad Lutfi Ramadan. Mawujud. Mawujud. La ilaha illallah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, Mas Taufik. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Benar Mas, lidahnya keluar Mas Taufik. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim Mas Taufik. Astagfirullahaladzim, Mbak. Astagfirullahaladzim Mas Taufik. Ternyata ini Mas, Ahmad, tadi siapa, Lutfi Ramadan apa tadi namanya ya? Astagfirullahaladzim. Ya ahli roh, ya ahli jasad, ya ahli kubur. Ngeri banget nih, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Benar ini Mas. Ini yang pemilik makam ini Mas Taufik. Assalamualaikum ya ahli kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur. Mas Taufik, dia kesusahan untuk menjawab salam saya karena lidahnya itu lidah yang menjulur ke depan, hanya sulit untuk berbicara Mas Taufik. Tidak masalah. Apakah kamu seorang pemuda yang mengikuti sekte lain, menyukai lawan jenis, sesama jenis? Mas Taufik, bau Mas Taufik. Kenapa? Kenapa kamu melakukannya? Astagfirullahaladzim. Karena kalau menyukai sesama jenis itu hasratnya berbeda Mas Taufik, katanya. Astagfirullahaladzim. Waspada ya Mas Taufik ya. Berarti kalau menyukai sesama jenis itu mempunyai hasrat yang berbeda.
mempunyai sensasi yang berbeda. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Terus astagfirullahaladzim. Dia sedang berbicara Mas Opik. Astagfirullahaladzim. Mas Opik, dia mengatakan bahwa dia ini menyukai lawan jenis itu bukan karena menyukai sesama jenis itu bukan apa ya Mas Opik ya, bukan FOMO itu teman-teman, bukan ngikutin yang kayak di HP gitu Mas Opik, yang di viral di mana-mana itu bukan. Memang dia mempunyai rasa sendiri Mas Opik, mempunyai rasa cinta itu, rasa suka itu tuh muncul secara sendirinya gitu Mas Opik, karena melihat sesama jenis, melihat sesama laki-laki itu beda Mas Opik, rasanya beda aja sensasinya gitu Mas Opik. Jadi tidak FOMO mengikuti misal banci di luar sana gitu ya Mas ya, yang suka sesama jenis gitu Mas Opik. Tapi dia memang rasa itu memang timbul Mas. Juga dia dari lahir itu memang ini kan laki-laki ya Mas ya. Jadi dia itu bukan laki-laki yang seperti pada umumnya Mas Opik. Jadi memang agak ke perempuan gitu Mas. Intinya laki-laki tapi tidak gentle gitulah ibaratnya Mas Opik. Agak sedikit ke perempuan gitu Mas. Jadi ibaratnya kayak banci gitu loh Mas Opik. Seperti itu. Itu udah bawaan dia tuh, karakternya dari dia lahir seperti itu Mas. Jadi untuk apa ya, ibarat kata menguatkan rasa itu, dia tuh mengikuti ajaran tersebut Mas Opik, supaya menyukai lawan jenis itu. Kan nggak mungkin ya Mas Opik ya, ibarat kata kita itu mesum dengan sesama jenis, ibaratnya dengan posisi sadar tuh kan nggak mungkin ya Mas Opik ya, karena nggak didasari cinta ya Mas ya, kan nggak mungkin mau ya Mas Opik ya. Kita cium-ciuman terus kita pegang-pegang itu kan, kalau kita sadar kita manusia normal kan kita nggak mungkin Mas Opik. Nah makanya dia mengikuti ajaran sekte tersebut itu, supaya itu tuh yang menyukai lawan jenis semua Mas, sesama jenis semua. Jadi supaya rasa cinta itu tuh kuat gitu loh Mas Opik, mengikuti sekte tersebut gitu Mas. Jadi untuk ibarat kata ya Mas ya, untuk memperdalam ilmunya gitu Mas Opik. Karena kan mencintai sesama jenis kan tidak semudah itu ya Mas ya. Ibaratnya kita ciuman nih, kita kan tahu tuh laki-laki Mas Opik. Nah gitu kan. Nah kalau kamu ciuman sama Mas Angga, mau nggak kamu Mas Opik? Nah seperti itu. Jadi ibarat kata dia mengikuti ajaran sekte tersebut itu untuk menguatkan dirinya gitu Mas, meyakinkan dirinya gitu, bahwa saya ini harus bisa mencintai sesama jenis gitu, karena memang hasratnya itu berbeda Mas. Astagfirullahaladzim. Mas Topik, mungkin dia menyukai sesama jenis itu dari kecil juga mungkin ya Mas ya. Kan katanya dia itu kan laki-laki ya Mas ya, itu agak seperti kayak memakai banci gitu ya Mas ya. Nah mungkin dia juga menyukai lawan jenis itu dari kecil juga Mas Obik. Astagfirullahaladzim, saya mau bertanya, apakah suara ledakan yang sering terdengar di tempat ini itu ledakan dari makam kamu? Astagfirullahaladzim. Jadi makam kamu meledak, terus utuh kembali, meledak kembali, utuh kembali. Itu terus yang, waduh saya sampai mau jatuh Mas Topik. Jadi itu terus yang terjadi. Nah, konon saya dapat pengakuan dari pihak keluarga. Dulu makam kamu itu tidak seperti ini. Apakah makam kamu mengecil? Astagfirullahaladzim. Iya Mas Topik, makam itu mengecil, terhimpit bumi Mas. Astagfirullahaladzim. Jadi benar Mas,
kan terhimpit bumi itu ya Mas ya. Nah itu makam itu makin mengecil Mas Topik, makam itu makin mengecil, makin mengecil, makin mengecil. Berarti memang ledakan itu berasal dari makam ini. Meledak, kembali seutuh lagi, meledak kembali itu lagi. Itu berarti benar Mas Topik, termasuk siksa kubur Mas. Karena yaitu semasa hidupnya, astagfirullahaladzim, manusia sudah diciptakan untuk berpasang-pasangan Mas Topik. Tapi malah dia memilih sesama jenis Mas Topik. Astagfirullahaladzim. Makanya diberi siksa kubur yang seperti ini Mas. Apakah ini termasuk jasad yang ditolak bumi? Jadi astagfirullahaladzim, waktu kamu dimakamkan, awal-awal makam kamu ini baru, berarti kamu tuh meledak, bisa sampai ibarat tuh apa ya Mas ya, ini kan meledak ya Mas ya, kuburannya itu bisa sampai kontal gitu Mas Topik, apa bahasa Indonesianya ya Mas, mental ya, sampai agak lumayan jauh gitu teman-teman. Astagfirullahaladzim, bau banget lagi Mas Topik. Apakah benar ketika makam kamu dulu digali, air yang dari bawah itu tidak surut-surut walaupun sudah dikuras? Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Jadi itu termasuk siksa kuburnya Mas Topik. Baik, walaupun keluarga kamu ilmu agamanya itu bagus dan almarhumah ibu kamu adalah seorang guru ngaji, itu tidak belum tentu mempan untuk menolong kamu di alam sana. Maksud Mas Topik, jadi kamu meminta bantuan sama siapa? Bahkan ibumu aja yang tiap hari mengajar anak orang ngaji, pahalanya besar banget Mas Topik, yang selalu mendoakan anak-anaknya, itu aja tidak bisa menolong kamu, apalagi saya. Mungkin ini untuk sedikit meringankan ya, saya akan kirimkan doa dan saya akan nanti taburin dengan ada air. Biasanya kan di makam tuh kalau orang berziarah dikasih air kan Mas Topik. Ya, betul. Nanti saya akan kasih siram air dari bagian, kan katanya kalau nyiram ada caranya sendiri Mas Topik, nggak asal kita gerujuk itu, enggak kan, jadi ada triknya teman-teman. Tapi nanti kalau nggak keburu ya, karena kita harus ambil airnya Mas Topik ya. Nah itu mungkin nanti akan di belakang layar, di belakang kamera teman-teman. Yang jelas saya akan kembalikan dia ke tempat asalnya teman-teman, dan saya akan kasih sedikit penerang dia di sana Mas Topik, supaya agak ringan lah siksa kuburnya Mas, meringankan ya. Sebab dia bilang Mas Topik bahwa di sana itu sangat gelap sekali Mas, tidak ada pencahayaan sama sekali teman-teman, karena ibadah ibunya ketika di dunia tidak bisa membantu dia Mas. Astagfirullahaladzim, makanya di sana tuh gelap sekali. Saya akan kembalikan kamu ke asal kamu, saya akan sedikit mengirimkan doa untuk meringankan siksa kubur yang kamu terima, supaya makam kamu tidak meledak-meledak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar Mas Topik, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Kembali ke tempatnya Mas Topik. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mari sama-sama teman-teman kita berdoa, mendoakan almarhum supaya
sedikitlah menerangi jalannya di sana Mas Topik, karena dia berkata bahwa di sana itu sangat gelap sekali. Amal ibadah ibunya pun tidak bisa menolong dia Mas Topik. Dan eh, manusia sudah diciptakan berpasang-pasangan teman-teman. Kenapa laki-laki ini memilih menyukai lawan jenis? Karena mungkin dari kecil ya Mas ya, perilakunya dari kecil dia itu sudah seperti banci teman-teman, cucok gitu ya Mas ya. Ya, itu mungkin timbul hasratnya untuk menyukai sesama jenis itu dari kecil itu Mas Topik. Makanya sampai sampai besar dia mengikuti ajaran sekte lain untuk menyukai lawan jenis, karena tidak semudah itu kan kalau kita ciuman sesama jenis gitu Mas Topik. Saya ciuman sama, misalnya saya ciuman sama Mbak Irma gitu ya, sama Mbak Isma teman-teman, kan nggak mungkin ya dalam keadaan kita sadar kita ciuman sama perempuan teman-teman. Tidak semudah itu Ferguson. Baik Mas Topik, kita gelar doa bersama di sini ya. Mungkin matikan kamera, kita duduk, kita gelar doa bersama supaya lebih kusuk aja Mas Topik. Yaudah teman-teman, kita mau gelar doa bersama di sini seadanya dengan Mas Topik. Ini salah satu cara untuk meringankan, untuk ya penerangan lah almarhum di sana teman-teman, supaya agak terang sedikit. Dan nanti kita akan kasih siraman yang nanti sudah didoain supaya nanti lebih dingin aja gitu Mas Topik di sana ya. Mudah-mudahan almarhum ditempatkan di sisi yang sebaik-baiknya. Ingat teman-teman, manusia sudah diciptakan berpasang-pasangan. Kalau kalian tidak mau seperti Mas yang tadi ada di hadapan saya, korinnya ya teman-teman, ya kita sesuai jalur aja teman-teman. Jangan nyalahin kodrat ya Mas ya. Kita perempuan malah suka sama perempuan, jeruk makan jeruk seperti itu Mas ya. Nah karena kan udah diciptakan berpasang-pasangan, ngapain kita suka sama sesama jenis seperti itu teman-teman. Itu hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala teman-teman. Mungkin saya akan tutup dulu malam hari ini teman-teman, karena saya akan menggelar doa bersama. Kurang lebih saya mohon maaf teman-teman jika ada salah kata. Saya akan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Topik, nanti saya akan siapkan air ya, kamu tunggu di sini aja, kamu kan capek habis tadi ambil pesanan saya, kamu tunggu di sini aja Mas, saya cari airnya ya.